warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andrew Setiawan. Saya adalah guru seni budaya dari SMP Negeri Bingintulu Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Kali ini saya akan mempersembahkan video ujian komprehensif yang telah saya lakukan dalam rangka melaksanakan pendidikan profesi guru dalam jabatan angkatan keempat jurusan seni budaya tahun 2021 di Universitas Negeri Manado. Simak videonya. Selamat menyaksikan. Pak Andri. Iya Pak, Pak Jan, Ya. Pak Franklin. Ah, Selamat siang Pak. ya. Dari mana Pak? Saya dari Kabupaten Musirawas Utara Pak, di Sumatera Selatan itu. Sumatera Selatan. Di mana Pak. itu? Di Sumatera Selatan Pak, Kabupaten Musirawas Kabupaten Utara, Selatan. Sumatera Selatan. Iya Pak. Bagaimana pengalaman Bapak mengikuti PPG ini? Luar biasa Pak. Banyak sekali ilmu yang saya dapatkan Pak. Khususnya saya dapat instruktur yang memang kompeten Pak. Saya selama ini nggak bakalan bisa dapat ilmu yang seperti ini Pak. Itu Pak. Di kelas mana? Kalau Pak Andri di kelas mana ini? Saya di kelas B Pak, di kelas B. Oh, di kelas B. Iya, kelas B Pak. Ah. Ya, silakan. Baiklah, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Franklin dan Pak Jans. Saya kali ini terima kasih banyak sudah mengizinkan saya untuk mempresentasikan RPP yang sudah saya buat. Jadi kali ini saya mengambil materi tentang ansambel musik Pak. Jadi saya mengajar di SMP Negeri Bingintulu. Jadi saya ceritakan dulu SMP Bingintulu itu Pak, salah satu SMP yang ada di kecamatan kami cuman 2 Pak itu Pak. Jadi kecamatan kami itu kecamatan Rawas Ilir itu banyak kebun-kebun sawit Pak. Kemudian listriknya juga belum stabil, mati lampu itu nggak bisa diprediksi kapan hidupnya, kemudian kapan juga matinya. Jadi kami agak mengalami kesulitan dalam hal jaringan ini. Jadi saya ini sekarang sedang berada di Kota Palembang Pak untuk mendapatkan akses yang lebih baik Pak. Jadi untuk mengajar biasanya saya mengajar dengan apa adanya Pak, menggunakan sumber daya yang saya punya Pak di SMP itu Pak. Baiklah, ini RPP rencana pelaksanaan pembelajaran saya. Ini identitasnya, mata pelajaran seni budaya aspek seni musik, kemudian kelas 7 semester genap materi pokok tentang ansambel musik. Alokasi waktu 3 kali 40 menit. Ini kalau dalam waktu normal Pak. Kalau dalam waktu daring seperti ini, jam 3 kali 40 menit ini sudah tidak dipakai lagi karena sudah menggunakan jam 2 kali 25 menit kalau salah Pak. Ya, ini KD-nya, KI-nya Pak, kompetensi inti, kemudian ini kompetensi dasarnya dan juga IPK-nya. KD yang saya pakai KD 3.4 memahami konsep dasar ansambel musik, kemudian IPK-nya mengidentifikasi berbagai macam penyajian musik secara berkelompok. Selain itu menjelaskan bentuk permainan ansambel musik sejenis, kemudian yang ketiganya menjelaskan bentuk ansambel campuran. Kemudian KD keterampilannya saya menggunakan KD 4.4 itu memainkan ansambel musik sejenis dan campuran. Indikator yang saya gunakan memainkan musik ansambel lagu daerah di Indonesia, lalu memainkan lagu daerah dengan menggunakan alat musik pianika dan juga kajon. Kemudian IPK selanjutnya menampilkan hasil latihan ansambel secara virtual Pak. Tujuan pembelajarannya, setelah melakukan proses pembelajaran melalui problem based learning, TPEC, dan pendekatan cooperative learning, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai macam penyajian musik secara berkelompok dengan mengembangkan nilai karakter semangat dan berpikir kritis. Selanjutnya, pendekatan dan model pembelajarannya, pendekatan saintifik, model pembelajaran problem based learning, kemudian metode diskusi tanya jawab dan demonstrasi. Kemudian selanjutnya media pembelajarannya laptop, smartphone, papan tulis, speaker. Dan untuk sumber belajarnya ini bisa dipakai buku yang sudah diterbitkan oleh pemerintah, buku seni budaya kelas 7, kemudian LKPD, modul tambahan ajar, kemudian YouTube, Google, dan sebagainya Pak. Langkah-langkah pembelajarannya, kegiatan pendahuluan seperti biasa Pak, ada pembukaan, mengucapkan salam pembuka, kemudian memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin dan sebagainya Pak. Kemudian mengingatkan peserta didik untuk menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Kemudian persepsinya, guru menjelaskan tentang memainkan alat musik secara
perorangan. Kemudian kegiatan inti orientasi pada masalahnya, saya mempresentasikan video yang menampilkan macam perjanjian musik secara berkelompok. Ini saya buat sendiri Pak videonya bersama rekan di kelas A, Ibu Anissa Harmoni. Kemudian peserta didik menyampaikan kesan setelah menyaksikan video tersebut. Selanjutnya langkah yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Lalu peserta didik diarahkan untuk membuat kelompok. Peserta didik diberi stimulus tentang macam penyajian musik secara berkelompok. Sintaks selanjutnya lagi membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Peserta didik diarahkan untuk berdiskusi dan mengisi rubrik tabel penilaian berdasarkan media yang disajikan. Selanjutnya mengembangkan dan menyajikan karya. Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi secara berkelompok di depan kelas tentang penyajian musik secara berkelompok. Selanjutnya peserta didik diarahkan memberikan tanggapan terhadap penampilan presentasi kelompok lain. Berikutnya lagi sintaknya menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru melakukan proses evaluasi dan refleksi pada setiap pertemuan. Kegiatan evaluasi dan refleksi menekankan pada aspek pengetahuan yang telah diperoleh, mengumpulkan sikap dan dengan materi pembelajaran. Selanjutnya lagi pada kegiatan refleksi, peserta didik sudah bisa menyimpulkan, menemukan kesulitan dan mengatasinya, kemudian menemukan keindahan dan keunikan dalam materi penampilan musik secara berkelompok, dan yang terakhir kegiatan penutup Pak. Guru memberikan penghargaan bagi siswa yang paling baik dalam ketika presentasi di kelas, misalnya dengan cara memberikan tepuk tangan atau memberikan snack untuk hadiah bagi mereka yang baik sekali dalam mempresentasikan hasil diskusinya. Selanjutnya guru menutup pembelajaran dengan membacakan doa penutup. Penilaiannya Pak, penilaian sikap, observasi, pengamatan. Selanjutnya penilaian pengetahuan, tes tertulis. Lalu penilaian keterampilannya, unjuk kerja. Untuk penilaiannya observasi, lembar pengamatan aktivitas peserta didik. Kemudian tes tertulis, lembar kerja, dan tes formatif. Kemudian lagi bentuk penilaian tes unjuk kerja. Ini ada lembar penilaian presentasi. Lagi pengayaan, bagi peserta didik yang belum mencapai target pembelajaran diberikan waktu untuk remedial, bagi yang sudah diberikan untuk pengayaan dengan materi yang lebih baik lagi. Itu RPP dari saya Pak. Ini lembar penilaiannya Pak. Lembar penilaian untuk sikap spiritual ini. Jadi di sini siswa dinilai, misalnya saya semakin yakin dengan keberadaan Tuhan setelah mempelajari ilmu pengetahuan. Misalnya tidak pernah apabila tidak melakukan. Ini sikap spiritual ini terkait dengan pembacaan doa, gitu Pak. Selanjutnya sikap sosial ini berdasarkan pengamatan sikap dan perilaku saat proses pembelajaran ataupun secara umum. Pengamatan langsung dikasihkan oleh guru. Penilaian pengetahuan ini Pak, itu ada di LKPD, itu ada tabel-tabel tentang pembagian jenis alat musik. Selanjutnya ini masih instrumen penilaian Pak. Ini instrumen penilaian unjuk kerja, hasil diskusi, presentasi Pak. Kemudian lagi ada tes formatif di sini, kunci jawaban juga, ini bentuk instrumen penilaian. Nah ini LKPD-nya Pak. LKPD-nya, jadi anak-anak nanti disuruh diskusi untuk mengisi LKPD yang sudah saya berikan. Ya Pak. Sepertinya itu saja Pak yang bisa saya tampilkan Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Ya Pak Andri Setiawan. Iya Pak. Lokasi sekolah Bapak di mana? Di Kabupaten Musirawas Utara Pak. Itu kalau dari Palembang itu 10 jam Pak, dari kota Palembang Pak. Di Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan Pak. Situasinya masyarakat sana gimana? Masyarakat di sana itu untuk transportasi kami agak mengalami kesulitan karena transportasi itu cuma ada pagi hari Pak. Kemudian pulangnya sore hari. Jadi untuk keluar dari sana itu agak sulit Pak. Seperti itu. Kemudian masyarakatnya juga di sana banyak yang berkebun, kemudian banyak yang bekerja sebagai karyawan di PT sawit-sawit gitu Pak. Selanjutnya juga ada juga yang jadi apa tuh? Jadi kalau ada yang mau nyebrang kan di daerah itu ada sungai juga Pak. Begitu Pak, seperti itu Pak. Oh gitu. Iya. Rata-rata menengah ke bawah Pak. Sekarang Pak Andri itu sudah membuat RPP-nya begitu bagus. Iya Pak. Ya.
sudah maksimal pembuatannya, bahkan sudah mengikuti tanda-tanda zaman saat ini. Iya, Ya. Pak. Tapi apakah memang dalam pelaksanaan pembelajaran itu selalu tercapai? Nah, itulah Pak, saya membuat indikator yang memang saya sesuaikan dengan keadaan di daerah kami, Pak. Saya nggak mau terlalu tinggi, Pak. Iya, jadi IPK yang saya ambil itu cuma mengidentifikasi saja, Pak, untuk siklus RPP yang ini, Pak. Jadi sesuaikan dengan keadaan di sekolah, Pak, di sekitar lingkungan kami, Pak. Seperti itu, Pak. Sekarang pembelajaran di sana apa? Pembelajaran di sana Daring. ya sudah tatap muka, Pak. Tatap muka terbatas, Pak. Begitu. Iya, kemarin daring Tapi- nggak mempan, Pak, itu, Pak, nggak bisa dipakai, Pak. Nggak bisa ya? Iya, mantol. Anak-anaknya juga nolak, guru-gurunya juga kebanyakan bodoh ya, maksudnya agak susah untuk menerapkan daring itu di tempat kita ini karena anak-anaknya belum terbiasa gitu, Pak. Sekarang dalam pembelajaran sekarang bagaimana Bapak mau memberi motivasi bagi anak-anak yang ya katakan malas ya, Kalau yang dan malas, orang tuanya juga iya, Pak. rasanya tidak berperan, gimana? Iya, saya akan lebih menekankan mungkin agak keras, Pak. Agak keras berkoordinasi dengan wali kelas, kemudian dengan guru BK, dengan waka-waka yang lain, kemudian juga untuk hubungan ke keluarga mungkin di keluarganya juga jika menolak, ya mungkin kita bisa koordinasi dengan pamannya misalnya seperti itu, Pak, atau neneknya misalnya kan. Atau kita cari teman yang memang yang akrab dengan dia, Pak. Seperti itu, Pak, untuk menasihatinya, Pak. Atau kita bisa juga disesuaikan saja, Pak, materi jangan terlalu tinggi untuk dia ini. Seperti itu, Pak. Oh begitu. Iya, Menurut Pak Andri, bagaimana dengan pembelajaran inovatif saat ini pembelajaran dalam inovatif. situasi dan kondisi saat ini? Iya, Pak. Itu sangat penting, Pak. Nah, tapi masalahnya itu kan di lapangan tidak bisa sepenuhnya untuk menerapkan yang teknologi itu kan, Pak. Jadi cara menerapkannya mungkin secara bertahap, Pak. Melalui penyadaran dulu bahwa memang teknologi saat ini harus dilakukan, Pak. Harus memang kita berperan. Harus kita ngerti tentang teknologi, jangan gaptek kan gitu, Pak. Karena kita nggak akan maju. Iya, seperti itu, Pak. Disadarkan dari mulai anaknya, guru-guru sesama guru, kemudian orang tua juga. Meskipun kita tahu tidak bisa serta-merta langsung tercapai, Pak. Seperti itu, Pak. Ya, oke. Silakan Pak Angki. Baik, Pak Andri ya. Iya, Pak. Memang situasi daerah setempat itu katakanlah tidak terlalu menunjang, Pak. Iya, Pak. Dikaitkan dengan pembelajaran inovatif yang harus ikut feedback-nya, coach-nya. Iya, Pak. Tapi menurut saya sih kalau di sana kan pakai video bisa kan, ada bisa PowerPoint, bisa putar video, Bisa, Pak. atau bisa Bisa, tapi menjadi terbatas, Pak, karena ruang kelas kami itu tidak semuanya mempunyai colokan listrik, Pak. Kadang juga kalau mati lampu tuh dari pagi, kadang baru hidup sore atau maghrib, Pak, gitu, Pak. Bisa sih, Pak, tapi memang ada waktu-waktu yang ketika memang lagi bisa baru kita capai, Pak, baru kita bisa menggunakan itu. signal HP ada. Sinyal HP ada, Pak, tapi untuk daring seperti ini, Pak, nggak bisa, Pak, karena kalau saya sering periksa tuh, Pak, kecepatan Indosat itu di sana itu kalau siang itu sekitar 1 MB, Pak, per second, Pak. 1 megabyte per second. Nah, yang bagus itu kalau sudah malam di atas jam 11, Pak. Sudah bisa untuk yang seperti ini. Seperti itu, Pak. Yang agak berat. Iya, Pak. Jadi sekarang daring ataupun luring tidak juga akan selalu akan membatasi metode belajar kita ya. Iya, Pak. Karena saya juga sudah sharing dengan beberapa guru yang ada di desa, jadi dia melakukan hal-hal yang baru, jadi yang inovatif ya. Yang inovatif itu adalah sesuatu yang baru. Jadi yang dibutuhkan sini adalah semangat Iya, untuk Pak.
bagaimana kita, karena menurut saya sih pembelajaran ini akan menarik, pasti menarik, karena Bapak kan menyuguhkan sesuatu yang dan pakai media itu yang tentunya menarik, Iya, menarik mereka. Tinggal kita membuat itu sesuatu yang menarik atau tidak. iya Pak. Jadi bagaimana usaha Bapak selama dan masih bisa juga, malah lalu juga kita kasih usul sama teman-teman yang di desa untuk ada bisa pakai genset cadangan, itu bisa dibicarakan dengan kepala sekolah atau camat atau lurah atau tempat atau tidak ada listrik. Jadi itu suatu hal-hal yang baru, inovatif, yang jadi kita tidak menyerah oleh keadaan. Iya Pak. Ini penting. Nah, saya pikir kalau kita tidak berusaha begitu, berarti seperti sia-sia apa yang kita pelajari. Iya Pak. Ya, Bapak sudah belajar pelajaran inovatif, baru kita tidak menerapkannya. Kita terapkan saja yang saya pikir yang masuk akal dan bisa kita lakukan. Jadi kalau cuma saya putar video, Bapak bikin video pembelajaran atau media, saya kira itu bisa. Iya Pak, bisa Pak. Kan sekarang sudah mudah ya, tinggal pakai, ya sudah gampang, tinggal colok flash bisa putar video. Jadi tetap juga kita masih bisa untuk pembelajaran yang inovatif. Betul Pak. Oke Pak, Iya itu Pak. mungkin semangat yang saya berikan kepada Bapak. Siap Pak. Supaya tidak menyerah oleh situasi itu. Iya Pak. Oke, sekarang saya mau Bapak memberikan penjelasan tentang bagaimana sintak-sintak yang Bapak lakukan, baru LKPD-nya sama mengukur kemampuan mereka lewat evaluasi. Iya Pak, di presentasi lagi Pak ya, share screen lagi Pak. Ini Pak, jadi sintak-sintaknya kegiatan inti, kegiatan pembuka dulu Pak, pendahuluan, doa dan sebagainya itu Pak, mengingatkan peserta untuk jaga kesehatan, protokol kesehatan itu penting. Kemudian memberikan persepsi Pak terkait pelajaran yang sudah diberikan sebelumnya minggu lalu itu tentang cara bermain alat musik perorangan Pak. Kemudian kegiatan intinya orientasi pada masalah, saya mempresentasikan video yang sudah saya buat bersama teman. Selanjutnya peserta didik memberikan kesan terhadap video tersebut. Berikutnya lagi saya membentuk kelompok. Peserta didik diarahkan untuk membentuk kelompok Pak. Kemudian memberikan stimulus penjelasan materi. Kelompok itu Apa Pak? Apa fungsi Bapak membuat kelompok? Agar bisa saling berinteraksi Pak, antar siswa Pak. Ya. Iya. Itu juga hots. Iya Pak. Jadi mereka nggak cuman dapat dari guru Pak, mereka juga berinteraksi sesama mereka Pak. Seperti itu. Jadi bukan guru yang banyak bicara, tapi justru anak-anak yang banyak. Iya, itu Pak. pembelajaran inovatif. Iya Pak. Selanjutnya Pak, sintaknya membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Jadi peserta didik diarahkan untuk berdiskusi, mengisi rubrik tabel yang ada di LKPD Pak. Kemudian mengembangkan dan menyajikan karya. Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi secara berkelompok di depan kelas. Selanjutnya menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru melakukan evaluasi dan refleksi. Kemudian guru melakukan refleksi Pak. Refleksinya bentuknya misalnya apa yang didapatkan dari pertemuan kali ini, misalnya di kegiatan pembelajaran itu. Kemudian hal apa saja yang sulit dipahami bagi anak-anak yang tidak mengerti atau belum mengerti, bisa diulangi kembali lagi Pak pada bagian yang belum mengerti. Selanjutnya kegiatan penutupnya Pak, memberikan penghargaan bagi siswa yang paling baik ketika presentasi, misalnya dengan memberikan snack Pak, seperti itu, atau memberikan apalah oleh-oleh gitu Pak, yang sederhana saja Pak. Iya. Oleh-oleh ya? Iya Pak. Sekali-sekali kan nggak apa-apa itu Pak ya. Jangan setiap hari tapi. Selanjutnya Pak, penilaian ada sikap, pengetahuan, keterampilan seperti biasa Pak. Bentuknya observasi, tes tertulis, dan juga unjuk kerja. Pengayaan diberikan pada siswa yang sudah mampu atau sudah paham dengan materi ini. Kemudian bagi siswa yang tidak paham bisa diberikan remedial materi mana yang mereka kurang paham Pak. Seperti itu Pak.
Untuk waktunya bisa disesuaikan misalnya dengan mengambil jam istirahat atau pas ketika pulang sekolah, atau juga pas pada saat materi ada sela-sela untuk memberikan materi pengayaan tersebut atau remedial tersebut, Pak. Ini instrumen penilaian ya, Pak, sikap spiritual. Ini ada TP, tidak pernah, kadang-kadang, sering, selalu. Ini biasanya kalau penilaian sikap spiritual ini selalu ada, Pak. Karena di Indonesia ini nggak ada yang nggak punya agama kan, gitu kan, Pak? Iya. Ya, Iya, kembali. Ya. Iya. Selanjutnya sikap sosial. Nah, sikap sosial kita lihat apakah anak tersebut bekerja samanya baik, kemudian apakah dia jujur, bertanggung jawab, kemudian apakah dia disiplin. Aspek penilaiannya perilakunya 3 2 1, Pak. Kalau 3 itu sangat baik, kalau 2 baik, kalau 1 cukup. Gitu, Pak. Selanjutnya ini Ada skor. iya, ada skornya, Pak. Kemudian penilaian pengetahuan ada dari LKPD-nya, Pak. Jadi kalau anak mengisi itu skor maksimalnya ada di sini semua di instrumen evaluasinya, Pak. Misalnya ada gambar, itu gambarnya gambar apa? Apakah pesertanya atau pemainnya kurang dari 10 atau lebih dari 10 orang? Kemudian apakah ada pemimpin atau konduktornya? Kemudian alat musik ini digunakan apa? Apakah gitar? Kemudian cara memainkannya apakah dipetik atau ditiup? Kemudian instrumen itu berasal dari apa sumber bunyinya? Apakah dia dari senar? Kalau senar berarti kordofon, kan gitu kan, Pak. Selanjutnya ini tes tertulis. Ada juga, Pak, skor-skornya ini, Pak. Jadi mereka diberikan video dulu kemudian disuruh menjawab. LKPD ini, Pak, itu instrumen penilaiannya ada di sini, Pak. LKPD juga berdasarkan LKPD instrumen penilaian, Pak. Kemudian ada tes formatif. Tidak terlalu banyak ini, cuma 5 soal, Pak. Iya, Pak. Apalagi ini LKPD-nya, Pak. Ini gambarnya. Pak, ini kan bikin video juga, bikin Iya, Pak. video pembelajaran, Iya, Pak. bikin video pembelajaran, Pak. Iya, Pak. Ada, Pak. Video ensemble, Pak. Boleh secara singkat. Diputar, Pak, ya. Iya, Pak. Berapa menit itu, Pak? Sebentar, Pak. Cuman 2 menit, Pak. Oh, boleh. Iya. Di YouTube, Pak. Ini, Pak, saya buatnya sama Ibu Harmoni, Pak, di kelas A itu. Oh, Bisa terdengar, Pak, ya? oke. Ya, Pak. Seperti itu, Pak. Ya. Oke, saya kembalikan kepada Pak Jan. Terima kasih, Pak Franklin. Oke, asik juga ya musiknya. Terima kasih, Pak. Ini karena PPG Unima pakai ini keke ya. Iya, Pak. Ini
Pendekatan yang luar biasa ini. Iya Pak. Saya kira bagi saya cukup saja. Jadi sudah banyak yang disampaikan oleh Pak Franklin, ya. Iya Pak. Tentunya dengan situasi yang ada saat ini di sekolah Bapak itu perlu trik-trik Iya Pak. ya Betul Pak. untuk memberi motivasi kepada anak-anak itu untuk ya bukan aja belajar seni budaya tapi untuk ke sekolah. Iya. Niatnya dulu Pak. Iya, belum kadang niatnya susah anak-anak tuh. Iya. Itu sama aja dengan Ismarina. Dia rupanya daerah dengan Bapak juga. Iya, Sumsel juga dia Pak. Ya? Sumatera Selatan juga dia, Sumatera Selatan. Dia di Iya. Ogan Ilir kalau nggak salah. Iya, jadi situasinya nggak jauh beda Iya Pak. dengan Bapak. Iya Pak. Jadi ya itu mesti perlu perjuangan dan nantinya kalau sudah jadi guru profesional itu tentunya kita lebih profesional lagi, ya. Siap Pak. Jadi bukan hanya mengajar, tapi kita harus profesional juga, mendidik bagaimana kita memberi motivasi, bukan hanya pada anak-anak, tapi pada orang tua, keluarga, pada pemerintah, karena pemerintah, masyarakat, dan sekolah itu jadi satu kesatuan. Iya Pak. Betul Pak. Ya, oke, saya kira saya cukup aja sampai situ. Angki masih ada? Udah, cukup. Nah, Ya. tutup. Oke. Semangat terus, Pak. Siap Pak. Pak, semangat. Terima kasih Pak. Foto dulu Pak ya. Ya. 1, Ya. 2, 3. Iya Pak. 1, 2, 3. Terima kasih Pak. Ya, selamat Ya. siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Iya. Mungkin tolong dihubungi yang berikut ya. Siap, Pak. yang Iya. Gede Pak ya. gede. Iya, gede maksudnya Pak. Oke, saya keluar ini Pak ya. Oke. Ya. Terima kasih Pak. Oke.